Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Semoga bermanfaat. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Video kali ini akan membahas tentang fungsi linier dan fungsi pecahan. Fungsi linier. Fungsi f yang memetakan bilangan real x sebagai anggota domain ke bilangan real y sebagai anggota kodomain dengan fx sama dengan mx tambah k disebut fungsi linier. Secara umum, fungsi linier dapat ditulis dengan f yang memetakan x ke mx tambah k atau fx sama dengan mx tambah k, dengan x anggota bilangan real, m dan k adalah konstan. Contoh, fungsi linier fx sama dengan 2x tambah 6 atau y sama dengan 2x tambah 6. Contoh, fungsi linier fx sama dengan 2x tambah 6 atau y sama dengan 2x tambah 6 mempunyai grafik yang merupakan sebuah garis lurus. Kita coba gambarkan grafiknya. Karena grafiknya merupakan garis lurus, maka untuk menggambarnya kita cukup memplot dua titik yang dilaluinya pada sistem koordinat kartesius, lalu kemudian menghubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Tadi persamaannya y sama dengan 2x tambah 6. Untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 2 kali 0 tambah 6 sama dengan 6. Maka titiknya adalah 0,6. 0,6 ini kita bisa plot pada sistem koordinat kartesius. X-nya 0, Y-nya 6, maka titiknya adalah ini. Kemudian, untuk Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2 kali X tambah 6, maka X-nya adalah minus 3, dan titiknya adalah minus 3,0. Dalam hal ini Y-nya 0 dan X-nya adalah minus 3 dan titiknya adalah ini, di sumbu X. Nah, kemudian grafiknya adalah seperti gambar di samping dengan menghubungkan kedua titik yang sudah diperoleh. Fungsi linier yang dinyatakan dengan f yang memetakan x menuju mx tambah k atau fx sama dengan mx tambah k merupakan persamaan garis lurus dari persamaannya adalah y sama dengan mx tambah k atau ax tambah b sama dengan 0. Dalam persamaan garis lurus ada yang disebut dengan gradien. Gradien adalah kecondongan garis terhadap sumbu x positif. Kalau digambarkan, misalnya ini sumbu x dan sumbu y, kemudian ada garisnya, misalnya seperti ini, garis y sama dengan mx tambah k, maka ada sudut yang dibentuk oleh garis dengan sumbu x positif, misalnya kita sebut dengan alfa. Kalau kita ambil satu titik pada garisnya, maka kita akan memperoleh delta y dan delta x seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan gradien garis y sama dengan mx tambah k adalah tangens alfa, dan nilainya sama dengan delta y dibagi delta x, dan hasilnya sama dengan m. Jadi koefisien x setelah y sama dengan mx tambah k. Kemudian, kalau persamaan garisnya ax tambah by tambah c sama dengan 0, ini bisa ditulis dengan menjadi y sama dengan min a per b kali x kurang c per b, dan gradiennya adalah min a per b. Contoh yang A, garis G yang membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu x positif mempunyai gradien M sama dengan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Kemudian B, garis Y sama dengan 4x tambah 3 mempunyai gradien M sama dengan 4. Kemudian C, garis 2x tambah 3Y tambah 1 sama dengan 0 mempunyai gradien M sama dengan minus 2 per 3. Membentuk persamaan garis.
Persamaan garis lurus dapat dibentuk apabila diketahui dua titik yang dilalui atau diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. Berikut ini adalah perumusan penentuan persamaan. Yang pertama, jika garis melalui titik x1, y1 dan x2, y2, maka persamaannya adalah y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1. Kemudian yang kedua, jika garis melalui titik P, 0 dan 0, Q, maka persamaannya adalah Qx tambah Py sama dengan P kali Q. Yang ketiga adalah, jika garis mempunyai gradien M dan melalui titik H, K, maka persamaannya adalah Y kurang K sama dengan M kali X kurang H. Ingatlah ketiga rumusan ini. Contoh yang A, persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan min 1,6 adalah, ingat rumusan yang tadi, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1, dan X1-nya adalah 3, Y1 4, X2-nya adalah min 1, Y2-nya adalah 6. Dan persamaan garisnya adalah Y min 4 dibagi 6 kurang 4 sama dengan X minus 3 dibagi min 1 min 3. Atau dapat disederhanakan menjadi X tambah 2Y kurang 11 sama dengan 0. Yang B, persamaan garis yang melalui titik 5,0 dan 0,3 adalah, ingat rumusan yang tadi, persamaan garis yang melalui titik P, 0 dan 0, Q adalah Qx tambah Py sama dengan P kali Q. P-nya di sini adalah 5, Q-nya adalah 3, maka persamaan garisnya adalah 3x tambah 5y sama dengan 3 kali 5 atau 3x tambah 5y sama dengan 15. Persamaan garis yang melalui 3,7 dan mempunyai gradien 4 adalah, ingat rumusan yang tadi, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik H, K adalah Y minus K sama dengan M kali X minus H. H-nya adalah 3, K-nya 7, M-nya 4, sehingga persamaannya adalah Y min 7 sama dengan 4 kali X min 3. Dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan 4X minus 5. Hubungan dua garis. Pada bidang, dua buah garis dapat saling sejajar atau saling berpotongan. Jika gradien kedua garis sama, maka kedua garis tersebut akan saling sejajar. Sedangkan jika gradiennya tidak sama, maka kedua garis akan berpotongan. Coba kita lihat, ada garis G, kemudian ada garis H. Jika G sejajar H, maka gradien G sama dengan gradien H, atau MG sama dengan MH. Dua garis sejajar mempunyai gradien yang sama. Kemudian berikutnya ada garis G dan juga garis H yang saling berpotongan, membentuk sudut alfa. Jika G berpotongan dengan H dan membentuk sudut alfa, maka dapat dirumuskan bahwa tanggens alfa sama dengan MG kurang MH dibagi 1 tambah MG kali MH. Kemudian kalau ada garis H tegak lurus dengan garis G. Jika G berpotongan tegak lurus dengan H, maka MG kali MH sama dengan minus 1. Contoh, selidiki hubungan garis-garis berikut. Ada garis G, garis H, garis K. Untuk menyelidikinya, kita coba lihat dengan menentukan pertama gradiennya. Garis G, 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0. Maka gradiennya adalah MG sama dengan minus 2 per 3. Garis H, 4x tambah 6y tambah 3 sama dengan 0. Maka gradien garis H adalah MH sama dengan minus 4 per 6 sama dengan minus 2 per 3. Dan garis K, 3x min 2y tambah 1 sama dengan 0. Gradien garis K, yaitu MK sama dengan minus 3 dibagi minus 2 sama dengan 3 per 2. Perhatikan bahwa MG sama dengan MH sama dengan minus 2 per 3. Berarti garis G sejajar dengan garis H. Kemudian yang kedua,
garis G, MG kali MK sama dengan min 2/3 kali 3/2 sama dengan minus 1. Sesuai dengan yang tadi rumusannya, bahwa kalau dua garis saling tegak lurus, atau kalau gradiennya hasil kali gradiennya adalah minus 1, maka garisnya adalah tegak lurus. Berarti dalam hal ini garis G tegak lurus dengan garis K. Tadi garis G sejajar dengan garis H, maka H tegak lurus K. Contoh berikut, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 3x tambah 2y tambah 6 sama dengan 0 dan melalui titik 5,7. Pertama, kita misalkan bahwa garis G yang diketahui adalah 3x tambah 2y tambah 6 sama dengan 0. Gradiennya adalah mg sama dengan minus 3/2. Garis H yang akan kita cari, garis H sejajar dengan garis G, maka MH atau gradien garis H sama dengan MG, sama dengan minus 3/2. Garis G sejajar H, maka gradiennya sama. Persamaan garis H dengan gradien minus 3/2 dan melalui titik 5,7. Garis H yang akan kita cari. Ingat bahwa jika gradien adalah M dan melalui titik H, maka persamaannya adalah Y min K sama dengan M kali X minus H. Maka persamaan garis yang H yang akan kita cari ini adalah Y min 7 sama dengan min 3/2 kali X minus 5, atau bisa disederhanakan menjadi 3x tambah 2y kurang 29 sama dengan 0. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 253 halaman 173 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Fungsi pecahan linier. Fungsi f yang memetakan bilangan real x sebagai anggota domain ke bilangan real y sebagai anggota kodomain dengan fx sama dengan ax tambah b dibagi cx tambah d disebut fungsi pecahan linier. Secara umum, fungsi pecahan linier dapat ditulis dengan f yang memetakan x ke ax tambah b dibagi cx tambah d, atau fx sama dengan ax tambah b dibagi cx tambah d dengan x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan min d per c, sementara a, b, c, dan d adalah konstan. Grafik dari fungsi pecahan linier fx sama dengan ax tambah b dibagi cx tambah d terdiri dari dua bagian dan mempunyai dua asimptot. Satu asimptot tegak dengan persamaan x sama dengan min d per c, dan satu asimptot datar dengan persamaan y sama dengan a per c. Perhatikan grafiknya, terdiri dari dua bagian, satu di atas asimptot datar dan satu di bawah asimptot datar. Ini contoh pertama, kemungkinan begini, kemungkinan satu lagi adalah seperti ini, tetap satu berada di atas asimptot datar dan satu berada di bawah. Dan perhatikan bahwa grafik tidak pernah memotong asimptot. Makin lama makin mendekati asimptot. Kita coba lihat berikutnya cara menggambar grafik. Contoh, gambarlah grafik dari fungsi fx sama dengan 4x tambah 1 dibagi 2x kurang 6 dan tentukan domainnya. Yang pertama, domain dari fungsi fx sama dengan 4x tambah 1 dibagi 2x kurang 6 adalah 2x kurang 6 tidak sama dengan 0. Penyebut dari pecahan dari fungsinya tidak sama dengan 0, supaya tidak terjadi pembagian dengan 0. Perhatikan bahwa dari 2x kurang 6 tidak sama dengan 0 bisa ditulis 2x tidak sama dengan 6 atau x tidak sama dengan 3. Jadi domainnya adalah x tidak sama dengan 3. Kemudian kita lihat lagi, untuk menggambar grafik dari fungsi pecahan linier fx sama dengan 4x tambah 1 dibagi 2x kurang 6, yang ini mempunyai asimptot. Pertama, asimptot tegak, x sama dengan minus d per c, ingat yang tadi. Dalam hal ini sama dengan minus 6 per 2 sama dengan 3. Jadi asimptot tegaknya adalah x sama dengan 3. Kemudian asimptot datar y sama dengan a per c, ingat rumus yang tadi. A nya adalah 4,
C-nya adalah 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi asymptote datar adalah Y sama dengan 2. Kemudian kita coba cari titik-titik yang akan dilalui. Untuk X sama dengan min 3, maka Y sama dengan 4 kali minus 3 tambah 1 dibagi 2 kali minus 3 kurang 6, hasilnya adalah 11 per 12. Jadi titik yang dilalui adalah min 3,11 per 12. Selanjutnya untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4 kali 2 tambah 1 dibagi 2 kali 2 kurang 6, hasilnya adalah minus 9 per 2 atau sama dengan minus 4,5. Berarti grafiknya melalui titik 2, minus 4,5. Kemudian kita cari lagi titik yang dilalui yang lain. Untuk X sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 kali 4 tambah 1 dibagi 2 kali 4 kurang 6, hasilnya sama dengan 17 per 2 sama dengan 8,5. Berarti grafiknya melalui titik 4,8,5. Kemudian kita lihat lagi, untuk X sama dengan 6, maka Y-nya adalah 4 kali 6 tambah 1 dibagi 2 kali 6 kurang 6. Hasilnya adalah 25 dibagi 6 sama dengan 4/6. Berarti grafiknya melalui titik 6,4/6. Kita coba ringkas, grafik fungsi f(x) sama dengan 4x tambah 1 dibagi 2x kurang 6. Kita akan coba gambarkan dalam koordinat kartesius seperti ini. Kita rangkum dulu yang sudah diperoleh. Pertama, asymptote tegak sama dengan X sama dengan 3. Asymptote tegaknya bisa kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang kedua, asymptote datar Y sama dengan 2. Itu juga bisa digambar begini. Jadi asymptote tegaknya sudah dapat. Asymptote tegak dan asymptote datar sudah digambarkan dalam koordinat kartesius. Kemudian titik-titik yang dilalui. Dia melalui titik yang pertama min 3,11 per 12, kita plot yang ini, yang merah ini. Kemudian satu lagi 2,4 minus 4,5, kita plot lagi yang merah ini. Dari kita bisa lihat dengan sketsa yang tadi bahwa grafiknya yang satu sudah bisa kita cari dapatkan, yaitu begini satu grafiknya ini. Kemudian kita teruskan lagi, titik yang dilalui adalah 4,8,5, bisa kita plot yang merah ini. Kemudian satu lagi 6,4/6, kita plot lagi seperti ini. Kita coba hubungkan lengkung dan maka grafiknya adalah seperti ini. Inilah grafik daripada fungsi f(x) sama dengan 4x tambah 1 dibagi 2x kurang 6. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 353 halaman 175 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Selanjutnya kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, evaluasi kemahiran pada subbab 53 yang terdapat pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Selamat